Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Materi kali ini kita akan membahas tentang salat berjamaah dan salat Jumat. Di mana dua materi ini saya jadikan satu karena sama-sama harus berjamaah gitu ya. Kalau sholat Jumat kan harus berjamaah, maka saya jadikan satu. Ini sebagai lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang sholat, yang mana materi kemarin sholat tentang sendiri, dan sekarang saya akan menjelaskan sholat dengan tata cara berjamaah. Nah, maka silahkan disimak dengan baik dan jangan di skip agar dapat memahami keseluruhan dengan baik. Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang seputar sholat berjamaah. Jadi kita harus tahu dulu ya, apa itu sholat berjamaah dan bagaimana aturan-aturan yang ada dalam sholat berjamaah. Nah, jamaah artinya kelompok. Secara istilah adalah mengikatkan sholatnya makmum kepada imam. Jadi namanya jamaah itu yaitu menghubungkan atau mengikatkan atau menempelkan sholatnya makmum kepada sholatnya imam. Gitu ya. Sholat jamaah minimal 2 orang. Satu menjadi imam dan satunya makmum. Semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Nah, maka kalau kalian ingin lebih besar lagi jamaahnya, pahalanya, maka jamaahnya juga harus semakin banyak. Nah, ini terjadi, dalam satu kasus nanti juga ada beberapa pengecualian, yang mana jamaah sedikit itu lebih baik daripada jamaah yang banyak. Nah, akan tapi pada prinsipnya, yang namanya sholat berjamaah itu, semakin banyak jamaahnya, maka dia akan semakin besar pahalanya. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya keutamaannya sangat besar. Jadi yang namanya jamaah itu keutamaan dan fadilah atau manfaatnya sangat besar sekali. Sebab tidak ada yang menganggap remeh sholat berjamaah kecuali dalam hatinya ada sifat munafik. Jadi sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya kalau kita pengen lihat orang itu munafik atau bukan, gitu ya, itu silahkan dilihat sholatnya. Apakah dia berjamaah atau tidak. Nah, kalau dia sering berjamaah, insya Allah sedikit sifat munafiknya. Sifat munafik itu kan ada 3 itu ya. Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia khianat, kalau diberi amanah dia tidak menunaikan. Nah, itu salah satu ciri-cirinya orang munafik. Nah, kalau kita pengen tahu, silahkan dilihat orang itu sering berjamaah atau tidak. Itu ya. Ini dari segi munafiknya saja ya. Oke, faedahnya sangat banyak, yaitu 1. Dibebaskan dari siksa neraka. Ini berdasarkan hadis-hadis semua ya. Cuma saya tidak tampilkan hadisnya karena memang durasinya sangat tidak panjang. Gitu ya. Saya jadikan satu, 2 materi saya jadikan satu. Nah, pertama dibebaskan dari siksa neraka, jelas ya. Kemudian yang kedua diterima sholatnya. Jadi potensi untuk diterima sholatnya itu lebih besar jika kita berjamaah. Apalagi berjamaahnya di masjid di awal waktu. Nah, itu potensi diterima sholatnya itu besar. Nah, kemudian selamat dari sifat munafik. Ya, jelas ini ya. Selamat dari sifat munafik karena berdasarkan hadis juga. Kemudian diampuni dosanya, jelas. Kalau orang berjamaah di masjid, misalkan, dia pasti akan mendapatkan pahala-pahala yang lain, yang mana itu tidak hanya sholat jamaahnya saja yang mendapatkan pahala, tapi pergi ke masjidnya, kemudian di sana mungkin dia mendengarkan pengajiannya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian pahala yang besar jelas. Nah, namanya sholat berjamaah itu seperti disampaikan dalam sebuah hadis, man adarokal jamaah arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang dia itu sholat berjamaah ya, selama 40 hari, dia tidak bolong jamaahnya. Nah, di masjid kalau bisa, di shaf pertama kalau bisa gitu ya, maka dia akan dicatat oleh Allah terbebas dari sifat munafik dan dia akan terbebas dari api neraka.
Nah, itu salah satu hadisnya ya. Nah, kemudian dan terhindar dari was-was dan setan. Jadi kalau kita sholat sendiri itu lebih banyak godaan setannya ke kita ya, daripada kita tidak sholat daripada sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kita mungkin lupa karena ada imam. Sholat berjamaah itu kalau satu diterima, ya, satu sholatnya orang yang jamaah tadi diterima Allah, maka semuanya akan ikut diterima. Sedangkan kita kalau berjamaah di masjid misalkan, itu sholatnya juga sudah ditanggung sama imam. Nah, jadi lebih sempurna gitu ya, lebih terselamat dari was-was, rasa was-was kita. Oke, selanjutnya sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Jadi ingat ya, sholat jamaah dalam mazhab Syafi'i. Jadi saya menjelaskan ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Saya tidak mengambil pendapat mazhab-mazhab yang lain, mungkin hanya 1-2 saja untuk penjelasan saja. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwasanya yang menjadi pendapat resmi mazhab, ingat ya, pendapat resmi mazhab, bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat resmi mazhab adalah sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, atau kata lainnya wajib kifayah. Wajib tapi kifayah, bukan wajib ain ya, bukan. Dalam sholat wajib. Nah, jadi fardu kifayah ini dalam sholat wajib. Ya, oke, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu wajib berjamaah ya. Mana ada sholat Jumat sendiri-sendiri. Nah, wajib berjamaah bagi laki-laki. Ingat ya, bagi laki-laki. Yaitu sekiranya dalam satu daerah sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain tidak berdosa. Jadi satu daerah ini skalanya apa? Skalanya terserah anggapannya apa. Gitu ya. Mau RT skala dusun misalkan, atau skala RT atau skala RW atau skala desa gitu ya. Jadi katakan skala desa ya. Nah, karena dulu itu adanya masjid jami kan satu desa satu. Katakan ketika satu desa itu ada yang sholat berjamaah ya, di masjid misalkan. Nah, itu maka orang Muslim yang lain yang ada di daerah tersebut itu tidak terkena dosa. Jadi bukan wajib berjamaah di masjid, enggak ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Oke. Kemudian sunnah hukumnya dalam sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Jadi ada sholat sunnah, beberapa sholat sunnah yang disyariatkan atau dianjurkan berjamaah. Seperti apa? Sholat tarawih, sholat id, idul fitri, idul adha, kemudian sholat gerhana ya, itu disunahkan berjamaah. Ada yang tidak disunahkan berjamaah. Oke. Kemudian selanjutnya, sholat berjamaah yang paling utama adalah sholat Jumat, lalu subuh, lalu isya, lalu asar, lalu duhur, lalu maghrib. Jadi pahala yang paling besar dalam sholat jamaah ini, itu yang paling utama adalah sholat Jumat, yang paling utama. Kemudian yang kedua, tingkatannya sholat subuh, kemudian isya, asar, duhur, lalu maghrib. Kenapa kok ada klasifikasi seperti ini? Karena ini menurut tingkat kesulitannya ya. Nah, karena kalau sholat ini semua itu tingkat kesulitannya mana yang paling tinggi, itu maka pahalanya atau keutamaannya yang paling besar. Nah, kalau sholat Jumat itu tidak hanya dia itu tingkat kesulitannya yang tinggi karena kan di tengah-tengah orang kerja gitu loh, tapi juga dia itu sebagai syiar gitu ya, sebagai menunjukkan bahwasannya kita umat Islam itu ada, kita umat Islam itu menjalankan syariat kita, itu sebagai dakwah juga. Nah, itu makanya kenapa sholat Jumat ditempatkan yang pertama. Oke. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya jamaah. Ini sholat ini sah nggak jamaah, gitu loh. Dia layak nggak dapat pahala jamaah. Nah, gitu ya. Oke. Syarat sah dari segi keadaan makmum dan imam. Jadi dari segi makmum dan imam itu keadaannya gimana supaya sah jamaah, gitu ya. Maka yang pertama, makmum tidak mengetahui bahwa imam sholatnya batal sebab hadas atau lainnya. Jadi kalau makmum tahu bahwasanya imamnya itu sebenarnya batal, maka sholat jamaahnya tidak sah karena memang dari awal sudah nggak suci ini imamnya ya.
Oke, kemudian yang kedua, makmum tidak berkeyakinan bahwa imam wajib qadha sholat seperti orang mukim yang bertayamum. Jadi misalkan ini ada orang yang dia itu mukim dalam artian tinggal di situ, kemudian dia bertayamum, padahal di situ sebenarnya ada air, tapi dia bertayamum, gitu loh. Kan itu kalau dia sholat kan harus ganti sholatnya sebenarnya, karena dia tinggal di daerah yang banyak air, di pemukiman, gitu loh. Nah, kalau misalkan si makmum ini berkeyakinan bahwasanya imam ini nanti dia wajib ganti, maka nggak boleh jadi makmum atau alias nggak sah jamaahnya, ya. Oke, kemudian yang ketiga, makmum menjadi imam. Maksudnya gimana makmum menjadi imam? Maksudnya itu yang istilahnya mungkin yang jadi imam ya, yang beraktivitas seperti imam itu malah makmumnya, kan ya tidak mungkin ya. Nah, tidak mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat, imam bacaannya fasih, maka harus dapat mengukur dirinya. Dalam artian begini, imam ini bacaannya jelas, dia menunaikan huruf-huruf dalam bacaan Al-Fatihah itu ditunaikan sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan cara membacanya yang benar. Nah, maka di sini harus dapat mengukur dirinya. Dalam artian begini, ketika kita mau jadi imam itu mengukur diri kita. Saya ini baca Fatihahnya fasih enggak? Bukan masalah berani enggak beraninya, itu ya. Bukan masalah nanti ada ya urutan imam saya akan jelaskan. Bukan masalah yang lain, bukan. Jadi dia fasih atau enggak, itu ya. Kalau dia merasa enggak fasih, seperti misalkan alhamdulillah menjadi alkamdu. Walaupun sebenarnya kalau makmumnya yang lain itu orang awam semua ya, itu tidak apa-apa dia jadi imam karena nggak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lebih lebih fasih, dia tahu ya nggak usah maksakan diri lah. Mentang-mentang dia yang banyak nyumbang masjidnya, misalkan gitu. Mentang-mentang dia yang sering ada di situ, misalkan. Mentang-mentang dia yang paling tua di situ, misalkan. Ya nggak gitu juga. Ya harus tahu diri ya. Jangan memaksakan saya harus tampil jadi imam. Nah, kemudian yang kelima, laki-laki tidak boleh jadi makmum perempuan. Nah, atau khunsa. Khunsa itu orang yang berkelamin dua ya, bukan banci, bukan waria, bukan, tapi orang yang berkelamin dua. Laki-laki tidak boleh makmum perempuan. Nah, maka yang diperbolehkan adalah imam laki-laki, makmum laki-laki. Imam laki-laki, makmum perempuan, boleh. Imam laki-laki, makmum khunsa, boleh. Imam khunsa, makmum perempuan. Nah, kalau imamnya khunsa, makmum perempuan, kenapa kok boleh? Karena bisa diindikasi bahwasanya si khunsa ini mungkin dia laki-laki condongnya. Maksudnya di antara dua kelaminnya ini yang banyak terpakai intinya gitu yang laki-laki. Nah, kemudian dan imam perempuan, makmum perempuan, itu boleh. Yang selain ini tidak boleh, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, syarat sah dari segi aktivitasnya. Jadi dari segi keadaan makmum dan imamnya ya. Kemudian sekarang dari segi aktivitasnya itu gimana supaya disebut sholat itu sholat berjamaah, gitu ya. Nah, satu, posisi makmum tidak lebih depan dari imam, yaitu tumitnya. Jadi di sini yang jadikan patokan adalah tumpuannya apa. Gitu. Kalau orang berdiri itu kan tumpuannya tumit. Ya. Ingat kalau kita berdiri tumpuannya tumit. Maka jangan sampai ini tumitnya imam ya. Jangan sampai makmum ini yang ini makmum. Jangan sampai makmum itu lebih ke ke depan daripada si imam ini. Tumitnya imam harus ke belakangnya lagi. Nah, gini ya. Ini imam, tumitnya imam, ini tumitnya makmum. Jadi itu afdolnya. Nah, mana afdolnya? Jari kaki makmum di belakang tumit imam. Dan batas atau jaraknya tidak lebih dari 3 dhira. Jadi itu ya. Afdolnya itu lebih belakang begini. Nah, jadi afdolnya itu. Batasnya lebih belakang itu gimana? Ya tidak lebih dari 180 cm atau 3 dhira. Gitu ya. Dan selanjutnya tata caranya, ini tata cara berjamaah. Makmum berdiri di kanan imam. Kalau makmumnya satu. Ya. Jika datang makmum lain maka di kiri imam.
Jadi kalau pertama di kanannya imam gini kan, kalau ada satu lagi berarti dia di kirinya imam. Nah, baru imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit. Jadi dua itu nanti bisa mundur, yang makmum yang mundur atau imam yang maju, gitu ya. Terserah, kan sudah saya jelaskan kemarin tentang gerakan sholat yang boleh itu bagaimana, selama tidak tidak melebihi 3 gerakan yang besar, maka boleh bergerak walaupun disengaja. Oke, kemudian selanjutnya urutannya. Nah, sekarang kita ngomongkan urutan makmum laki-laki. Jadi urutan yang makmum itu gimana gitu loh. Soft-softnya ini gitu. Yang pertama yang laki-laki ini ya, ini laki-laki. Lalu kemudian anak kecil, kemudian khunsa kalau ada. Jadi khunsa ini statusnya dia di belakangnya anak kecil. Biasanya kita kan anak kecil yang paling belakang kan. Lalu perempuan. Nah, gitu ya, itu urutannya. Jika imamnya perempuan, maka berdiri di tengah-tengah soft. Jadi kalau imamnya perempuan berdiri, ini misalkan softnya ya, berdiri di tengah-tengah sini, di tengah-tengah, dengan maju sedikit ya gitu. Sekiranya tumitnya makmum itu di belakang, jari-jari kakinya makmum itu di belakang imam, di belakang tumitnya imam. Jadi misalkan ada yang mengatakan satu kaki ke depan satu kaki, ada yang mengatakan cuma satu langkah ke depan gitu. Kalau imamnya perempuan dan makmumnya semuanya perempuan, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, makmum harus mengetahui pergerakan imam baik dengan melihat atau mendengar. Nah, jelas ya ini ya, harus tahu makmum. Yang mendengari maksudnya dia dengar dari mikrofon gitu ya, dari sound. Nah, kan jelas Allahu Akbar-nya kan jelas. Kalau nggak bisa melihat imam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, makmum wajib berniat mengikuti atau jamaah atau makmum. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i sampean mau jadi makmum itu ketika ketika niat itu harus menyertakan bahwasanya saya niat sholat berjamaah. Itu misalkan. Kan harus menyertakan satu qasdu, saya berniat. Kemudian harus menyertakan takyin. Takyin itu untuk menjelaskan saya mau sholat apa gitu ya. Kemudian harus menjelaskan fardiyah. Fardiyah itu sunnah apa wajib. Nah, kalau kita jadi makmum ditambah ini makmumiyah gitu. Misalkan kalau bahasa Arab gini, usolli fardhol maghribi salah sarokaatim mustaqbal qiblati adaan makmuman gitu ya. Adaan makmuman secara dikerjakan secara di waktunya, status saya makmum gitu ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu fardiyahnya. Kalau misalkan tidak bisa bahasa Arab gitu ya. Niat gini, saya niat sholat maghrib gitu ya. Wajib sebagai makmum gitu. Atau saya mengikuti imam yang ada di depan saya, atau saya berjamaah ditambah gitu. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat, imam dan makmum harus seirama gerakan sholatnya, walaupun tidak sama jumlah rakaatnya dan niatnya. Jadi harus seirama, gitu loh. Rukuk ya rukuk semua, sujud ya sujud semua, gitu loh. Berdiri ya berdiri semua. Maka tidak sah salat wajib di belakang sholat jenazah atau gerhana. Gimana? Sholat gerhana kan rukuknya 2 kali. Nah, sholat jenazah nggak ada rukuk sama nggak ada sujudnya. Gimana mau bermakmum gitu ya? Maka di sini boleh. Misalkan ada yang kodok sholat asar, dia boleh sholat sholat asar tapi imamnya sholat duhur boleh. Atau dibalik, dia misalkan musafir gitu ya, harus dia mau jamak sholat. Nah, akhirnya dia nemu masjid yang sholatnya sholat asar. Nah, dia boleh sholat duhur, imamnya sholat asar, boleh. Tidak ada masalah, kan sama gerakannya. Oke. Selanjutnya, makmum tidak boleh berlawanan dengan imam dalam sunat sholat, seperti sujud sahwi, tilawah, kunut, dan lainnya. Jadi, kalau sampean mau mendapatkan sahnya jamaah, jangan berlawanan dalam sunat-sunat ini. Dalam artian, kalau misalkan imam itu kalau imam itu sujud sahwi, gitu ya, maka kita harus ikut sujud sahwi.
kalau kita nggak sujud sahwi, kemudian kita salam sendiri, nggak ikut sujud sahwi, salam sendiri, dan kita ketika salam itu tidak niat mufaroqah, tidak niat berlepas dari imam, batal sholat. Gitu ya, karena nggak ngikuti imam. Nah, sama sujud tilawah. Sujud tilawah itu misalkan sampai dengar dengar imam, tiba-tiba nggak rukuk, dia langsung sujud gitu. Bacaan belum selesai dia sudah sujud gitu. Padahal itu bukan dia salah enggak, tapi dia sujud tilawah karena dia membaca surat-surat ayat-ayat sajadah. Ya, nanti saya akan jelaskan di bab sujud yang dibolehkan dalam syariat ya. Kemudian kunut juga. Kalau kalian itu nggak kunut, kemudian imamnya kunut, ya ikut kunut gitu. Tinggal gini amin, amin kan beres. Jangan diem aja gini. Kayak orang nggak ngerti hukum gitu loh. Nah, jangan begitu. Ya. Nah, kalau misalkan yang kalian yang kunut, kemudian imamnya nggak kunut, ya sudah ikut imam saja. Kalau mau ikut imam, tapi nanti ada cara lain kita bisa kunut, walaupun imam tidak kunut, tapi tidak menyalahi aturan ini ya. Oke, selanjutnya, wajib mengikuti imam yaitu gerakan sholat makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi kalau sampean mendahului imam atau kalian lebih lambat dari imam tanpa ada sebab yang diperbolehkan, sholatnya batal. Imam masih berdiri, sampean sudah sujud, sholatnya batal. Imam masih berdiri kok sampean sudah sujud sendiri. Ya, rukuk kemudian sujud sendiri, langsung batal sholatnya. Gitu ya. Jadi harus membersamai imam, gitu ya. Oke, selanjutnya. Jika berjamaah di masjid, maka tidak boleh ada penghalang bagi makmum menuju imam. Jadi nggak boleh ada penghalang ya. Penghalang itu ya bisa pintu yang tertutup ya, maksudnya pintu yang tertutup atau yang lain lah. Kalau selambu itu ya bukan penghalang lah ya. Nah, karena dia masih bukan seperti pintu yang ketutup rapat gitu, bukan. Tapi jika berjamaah di luar masjid atau salah satunya di masjid, maka harus tidak boleh ada penghalang untuk melihat imam. Terus kemudian makmum bisa menuju imam tanpa berpaling dan jaraknya tidak lebih dari 150 meter dari batas akhir masjid. Dalam artian begini adik-adik, misalkan ini jamaah meluber keluar masjid. Nah, yang di luar masjid itu tidak boleh lebih dari 150 meter dari akhir masjid. Dari batas masjid itu mana? Jadi dia tidak boleh lebih. Maksud tidak boleh lebih itu terserah jamaahnya mau sampai mungkin 1 kilo ke belakang gitu intinya ya. Tapi ketika itu nyambung terus nggak apa-apa. Nah, batas akhir masjid dengan jamaah yang di luar itu nggak boleh lebih dari 150 meter. Gitu ya. Nah, makanya boleh misalkan ini di laut misalkan ya, di laut ada 2 kapal bersandar gitu kan. Ada 2 kapal bersandar. Yang kapal yang intinya yang satu lagi itu dia sholat berjamaah di dek kapal. Nah, di kapal satu lagi itu dia mau sholat gitu, kok lihat di sana sholat berjamaah ya, dia makmum sama yang di kapal satunya, boleh, walaupun itu nggak nyambung gitu loh. Nah, boleh. Atau misalkan masjid, kemudian akhir masjid ini sungai misalkan. Nah, seberang sungai, padahal sungainya itu misalkan lebarnya 50 meter gitu loh. Nah, selama dia bisa mendengar, misalkan pakai sound ini imamnya ini, sehingga 50 meter tetap kedengaran gitu, takbirnya kedengaran. Dan makmum yang di dalam masjid ini itu kelihatan gerakannya, makmum yang di saf akhir itu kelihatan dengan orang yang di seberang masjid, yang di seberang sungai, boleh dia bermakmum dengan orang yang di seberang sungai. Nah, gitu. Yang penting jaraknya nggak boleh dari 150 meter dari batas masjid. Oke, selanjutnya. A'dzar takhalluf makmum. Nah, ini ada a'dzar takhalluf makmum. Apa sih? A'dzar takhalluf makmum itu artinya makmum diperbolehkan untuk tidak mengikuti imam. Batasnya adalah 3 rukun panjang, gitu ya. 3 rukun panjang. Jika melebihi 3 rukun panjang, maka salatnya batal kecuali makmum bermufaraqah. Nah, ini yang saya jelaskan. Mungkin masih asing ya bagi adik-adik yang nggak pernah belajar fikih.
Jadi intinya begini, yang namanya kita itu berjamaah itu boleh tidak mengikuti imam dalam 3 rukun panjang. Nah, ketika lebih dari 3 rukun panjang, kok dia tidak berniat mufaroqah, maka dia batal nanti sholatnya. Ini kalau ada alasan yang diperbolehkan, gitu ya. Ingat, kalau ada alasan diperbolehkan. Nah, apa itu mufaroqah? Mufaroqah adalah kehendak makmum untuk berlepas diri dari imam dalam sholat jamaah di tengah-tengah sholat sedang berlangsung. Nah, inilah dalam madzhab Syafi'i yang diajarkan agar kita itu, kenapa kok ada mufaroqah ini? Kenapa kok kita boleh berlepas diri dari imam ketika sholat, padahal kan kita harus mengikuti imam kalau jadi makmum. Nah, kalau imamnya batal gimana? Gitu. Makanya kalau sampean lihat di video-video misalkan ada orang dia imam terus sholatnya itu diganggu orang, diganggu hewan, terus akhirnya dia lari. Kamu sebagai makmum nggak usah ikut lari, nggak usah ikut membatalkan sholat gitu loh. Itu yang nggak tahu, yang kayak nggak tahu hukum, jadi gitu. Nah, maka ketika imam seperti itu kita harus bermufaroqah agar sholat kita juga nggak ikut batal gitu. Itu yang dinamakan mufaroqah. Jadi kasus-kasus seperti ini harus kita ketahui agar kita tidak bingung gitu. Nanti bingung menghadapi seperti itu, ya kita sendiri yang keliru gitu ya. Nah, itu yang namanya mufaroqah seperti itu. Jadi kita batasnya tidak boleh lebih dari 3 rukun panjang. Ini contohnya begini, ada orang yang dia kesulitan baca Al-Fatihah. Oke, imamnya cepat ya. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin, ya karena butuh ya karena selain itu shiratal mustaqim. Nah, itu cepat. Tapi kalau ada makmum yang bismillahirrahmanirrahim, jadi dia memang nggak bisa cepat. Nah, seperti ini kan nanti kalau dia Fatihahnya nggak selesai, nanti dia harus nambah 1 rakaat kan gitu. Nah, imamnya dia sudah ruko. Nah, maka diberi toleransi untuk makmum ini menyempurnakan Al-Fatihahnya, walaupun imam sudah bangun dari ruko, bahkan dia sudah sujud pertama, gitu ya. Nah, kalau sudah sujud pertama atau sudah duduk di antara 2 sujud, maka dia yang makmum ini harus segera ikut walaupun Al-Fatihahnya belum selesai. Gitu ya. Itu dispensasinya seperti itu. Kapan makmum boleh tidak mengikuti imam? Nah, 1, makmum baca Al-Fatihah pelan sebab tidak mampu. Ya, pelan tadi ya, karena pelan. Kemudian 2, makmum ragu atau lupa sudah baca Al-Fatihah atau belum. Jadi ragu, tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Nah, akhirnya dia baca Al-Fatihah gitu. Sedangkan imam sudah ruko. Ketika dia membaca Al-Fatihah belum selesai, imam sudah i'tidal gitu ya. Nah, sudah sujud pertama, dia baru selesai baca Al-Fatihah, nggak apa-apa. Habis itu dia ruko, kemudian i'tidal, walaupun imamnya ini sudah sujud kedua, dia baru selesai ruko, baru i'tidal, ya ngikutin lagi imam. Terus gitu nggak apa-apa. 3, makmum membaca bacaan sunnah seperti doa iftitah. Jadi ketika membaca doa iftitah, tiba-tiba tanpa disadari dia, imam itu sudah ruko, maka dia harus baca Fatihah. Gitu loh. Nah, minimal Fatihah ketika selesai, imam sudah sujud, ya enggak apa-apa. Sujud pertama ya. Nah, kalau sujud kedua enggak boleh. Kemudian yang keempat, makmum tertidur di tasahud awal. Nah, ini yang aneh ini. Jadi makmumnya ketiduran di tasahud awal, gitu ya. Di tahiyat awal itu dia ketiduran. Maka ketidurannya itu bisa ditoleransi kalau tidak lebih dari 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu 1 ya berdiri, 2 yang rukun panjang itu ya berdiri, 2 ruko, 3 sujud. Nah, sujud ini rukun panjang gitu ya. Kalau 3 ini rukun panjangnya dalam sholat. Kalau i'tidal sama duduk di antara 2 sujud itu rukun pendek gitu ya. Nah, 5, makmum tidak tahu imam pada gerakan apa sebab gelap. Jadi misalkan pas rakaat keberapa dia sholat, kemudian langsung mati lampu pek.
Jadi dia mungkin bahkan gerakan suara imam pun nggak kedengaran. Nah, ini diberi kelonggaran tadi tidak mengikuti imam, batasnya 3 rukun panjang atau dia bermufarokoh, gitu ya. Kemudian sholat Jumat. Oke, sholat Jumat adalah sholat yang wajib 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duhur hari Jumat. Nah, ini ya jelas ya. Nah, selanjutnya syarat wajib sholat Jumat. Nah, apa saja syarat wajibnya? 1. Islam, jelas ya. 2. Balik, jelas. Kemudian 3. Berakal, ya. 4. Merdeka, bukan budak. Ya. Kita semua sekarang merdeka. Ya. Kemudian laki-laki, perempuan tidak boleh. Ya. Tidak boleh di sini dalam artian ketika orang sholat Jumat dia silakan sholat duhur gitu, ya, di masjid. Jadi kadang orang perempuan tuh hadir di masjid ketika sholat Jumat gitu. Tapi sekarang ya jarang. Itu dulu ada ya. Dan itu yang sepuh-sepuh itu biasanya. Kemudian sehat, kalau sakit tidak wajib ya, dan tidak dalam perjalanan. Nah, atau mukim, dia mukim. Oke, status yang wajib sholat Jumat yaitu orang yang mukim dan orang yang mustautin. Ya, ingat ya, mukim sama mustautin. Ini dalam mazhab Syafi'i. Oke. Nah, apa itu mukim? Mukim adalah orang yang berniat tinggal pada suatu daerah lebih dari 4 hari selain hari berangkat dan pulang. Jadi kalau dikalkulasi dia hari berangkat dan pulangnya itu 6 hari berarti. Nah, ketika dia seperti itu dan di situ diadakan sholat Jumat, maka dia wajib ikut. Itu ya. Kemudian ada mustautin. Nah, mustautin itu orang yang tinggal di daerah tersebut atau warga setempat. Jadi sampai memang rumah-rumahan di situ, omah-omahan di situ. Nah, itu disebut mustautin. Ini yang wajib sholat Jumat. Jadi musafir nggak wajib sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Nah, ini syarat sahnya apa saja? 1. Dikerjakan di dalam wilayah. Dalam artian tuh ya di daerah itu, di dalam daerah itu gitu. Misalkan mana ya, desa apa gitu, atau RW mana gitu. Misalkan kalau penduduknya banyak gitu ya. Kemudian berjamaah, syarat-syaratnya itu harus berjamaah. Jumlahnya 40 orang selain imam. Jadi yang mendengarkan khutbah sama yang sholat itu 40 orang minimal. 40 orang yang ini ya, Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki. Nah itu bukan termasuk anak kecil, bukan. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Nah kemudian dikerjakan waktu duhur. Nah harus dikerjakan di waktu duhur. Terserah mau jam 1 boleh, setengah 2 boleh gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau di Indonesia kan enak, di awal waktu mesti dalam waktu duhur. Tidak didahului atau diiringi sholat Jumat lain di daerah tersebut. Jadi kalau ada sholat di satu daerah itu 2, itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh gitu ya. Batal dua-duanya atau sah salah satunya mesti itu. Dalam artian begini, yang tidak boleh itu dengan catatan. 1, kalau dikumpulkan terlalu banyak, nggak cukup tempatnya. 2, kalau dikumpulkan ada fitnah. Dalam artian mungkin beda ormas lah atau beda madhab lah gitu ya. Nah itu kalau seperti itu boleh. Ada 2 tempat dibuat sholat Jumat dalam satu daerah, misalkan dalam satu RW atau satu desa gitu. Nah, kalau sekarang kan penduduknya banyak, tidak apa-apa. Bahkan setiap masjid bikin Jumatan sendiri gitu, sekarang ya, karena memang orangnya banyak gitu loh. Oke. Kemudian didahului 2 khutbah, harus didahului 2 khutbah gitu ya. Nah selanjutnya sekarang permasalahan seputar sholat berjamaah dan sholat Jumat. Jadi saya langsung rangkum tentang permasalahan seputar sholat Jumat dan sholat berjamaah. Oke. Nah permasalahan yang pertama, 1, makruh hukumnya bermakmum kepada orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang dia 1 pernah melakukan dosa besar dan belum bertobat. 2, atau dia melakukan dosa kecil tapi terus-menerus. Maka makruh hukumnya bermakmum pada orang fasik. Itu makruh hukumnya ya. Bukan tidak sah, tapi hanya makruh saja. 2, jika membawa sajadah sendiri yang lebar, maka harus mempersilahkan sebagian sajadahnya menjadi tempat sholat orang lain. Jika tidak, maka gosok. Ini maksudnya begini, sampean yang ke masjid bawa bawa sajadah, yang sajadahnya itu
lebar gitu loh. Kan sajadah sekarang kan lebar-lebar itu, yang mana itu melebihi tempat kita gitu, tempat kita yang cukup untuk sholat. Akhirnya jamaah itu barisannya kan renggang-renggang gitu ya intinya. Nah, karena kalau kita sholat pakai sajadah yang lebar itu renggang-renggang. Nah, maka solusinya gimana? Nah, kadang kita kan nggak enak gitu loh, mau sholat nginjek sajadahnya jamaah itu nggak enak. Nah, maka sampean yang bawa sajadah itu harus mengizinkan agar soft-nya itu rapat gitu ya. Harus mengizinkan si orang lain menginjak sajadah sampai. Tuh, jangan istilahnya terlalu naif lah ya. Cuma sajadah keinjek aja sudah kayaknya benci sekali gitu. Saatnya itu nggak senang mukanya itu. Saya juga nggak suka orang kayak gitu. Masalahnya kalau sama tidak izinkan nanti kalau ada orang yang nginjak sajadah sampean itu termasuk gosip nanti gitu. Maka sampean harus izin, harus relakan gitu. Ayo rapat gitu. Walaupun nanti sampean setengah sajadahnya sampean, setengah sajadahnya orang lain, sama kebagiannya seperti itu ya sudah tidak apa-apa. Nggak usah lebih gaya-gayanan bawa sajadah terus sok-sokan mentang-mentang di situ dia jamaah tetap misalkan gitu ya. Akhirnya tempatnya dia milih sendiri di situ, tidak ada yang ganggu. Pokoknya tenang sendiri gitu sholatnya, tidak enak dilihat. Nah, kayak apa aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika imam berhadas waktu sholat, maka makmum di belakangnya harus maju untuk menggantikan imam dan meneruskan sholat. Jadi kalau makmum di belakangnya itu harus segera maju. Gitu ya, ketika imam berhadas. Terus imamnya ketika yang jadi imam harus tahu. Ketika tahu dia berhadas, dalam artian misalkan ketika sujud kentut, gitu ya. Ketika sujud dia kentut atau keluar kencing sedikit si imam ini. Nah, maka dia jangan meneruskan Allahu Akbar, jangan meneruskan gitu. Ketika dia meneruskan Allahu Akbar dan imam makmum mengikuti, itu batal semua sholat. Kan nggak tahu makmumnya, gitu loh. Karena pas sujud, caranya gimana? Ketika pas sujud, ya sudah dia berdiri, dia tanpa mengaba-ngaba Allahu Akbar dia duduk, langsung jawil, dan nepuk orang yang di belakangnya pas. Orang yang di belakangnya juga harus tahu kok ditepuk. Oh berarti imam batal. Maka dia berdiri ya, dia duduk atau berdiri langsung gantikan imam dan ngabani istilahnya memberi isyarat Allahu Akbar gitu si imam biar dia berdiri atau dia duduk, mereka duduk gitu ya. Kemudian 4, makmum wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Jika tidak membaca maka wajib menambah rakaat setelah salamnya imam. Jadi dalam mazhab Syafi'i makmum wajib membaca Al-Fatihah gitu ya. Wajib. Tidak bisa ndak. Minimal terdengar telinga sendiri. Ingat ya, minimal terdengar telinga sendiri. Kalau enggak terdengar telinga sendiri, maka tidak dianggap baca Al-Fatihah. Kalau enggak membaca Al-Fatihah, maka nambah rakaatnya satu lagi. Gitu. Bapak, saya dulu enggak tahu gini Pak. Ya sudah dulu enggak apa-apa. Ketika jamaah loh ya. Ketika jadi makmum, enggak apa-apa. Sekarang sudah tahu, silakan dikerjakan. Kalau enggak ya begini, karena sudah dikasih tahu. Gitu ya. Selanjutnya, 5. Makruh hukumnya makmum mendahului imam membaca Al-Fatihah. Jadi, misalkan imam imam kan takbir, kemudian langsung baca Fatihah, kan dibaca iftitah dulu. Nah, kita makmum baca Fatihah dulu. Gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu, tapi makruh saja. Enggak apa-apa. Selanjutnya. Nah, 6. Mana posisi yang paling afdal dalam salat berjamaah? Posisi yang paling afdal yaitu yang paling dekat dengan imam atau shaf pertama. Yang paling afdal ya. Karena juga ada makmum itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah kan. Lagi di Masjidil Haram misalkan gitu. Yang paling mana? Yang paling dekat dengan imam. Kemudian selanjutnya, orang yang kesehariannya bermadzhab Syafi'i. Dalam artian di sini membaca basmalah dalam Fatihah, bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah dalam Al-Fatihah tidak apa-apa. Sampean yang bermadzhab Syafi'i bermakmum kepada yang membaca Al-Fatihah, yang tidak membaca Al-Fatihah tidak apa-apa. Ya, karena orang awam tidak apa-apa. Tapi kalau saya belajar
penekun madhab gitu kan, dia mempelajari madhab, dia ahli fikih madhab, tidak boleh bermakmum sama yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca basmalah. Karena menurut Imam Syafi'i, basmalah itu termasuk ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah, ayat di surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian selanjutnya, makmum disebut mendapatkan fadilah atau pahala berjamaah dengan membersamai imam dalam salatnya sebelum imam salam, yaitu makmum sudah takbir sebelum imam salam. Jadi sampean, saya mau sholat berjamaah, saya ini dapat pahala berjamaah atau enggak ya? Nah, itu dilihat sampean takbiratul ihramnya, Allahu Akbarnya itu, si imam ini si imam ini sudah salam atau belum? Kalau imam belum assalamualaikum, berarti sampean dapat pahala berjamaah. Tapi kalau imam sudah assalamualaikum, kalian baru Allahu Akbar, ya enggak dapat keutamaan berjamaah, gitu aja. Itu pahala berjamaah yang paling kecil itu ya intinya ya. Kalau yang paling besar kan ya, 1 jamaah di masjid, 2 di awal waktu, 3 dia menemui takbiratul ihram imam, gitu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya, salah satu keutamaan besar dalam berjamaah adalah takbiratul ihram, yaitu makmum segera, ya bukan segera takbiratul ihram setelah imam, kecuali disebutkan mengisi atau meluruskan shaf. Jadi yang paling utama tadi, kalau sampean pengen dapat pahala sholat yang paling utama, tidak ada lagi selain itu, misalkan gitu ya. Nah, itu 1 sholat di awal waktu, 2 berjamaah di masjid, 3 menemui takbiratul ihramnya imam. Menemui itu maksudnya ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, nah kalian langsung Allahu Akbar. Kalian enggak main HP dulu, nunggu nanti dulu, enggak. Ya, kecuali kalian disibukkan mengisi shaf atau meluruskan shaf. Kemudian selanjutnya, makmum masbuk adalah makmum yang tidak mempunyai waktu cukup untuk membaca Al-Fatihah rakaat pertama, walaupun tidak ketinggalan rakaat pertama bersama imam. Jadi kalian ada namanya makmum masbuk gitu ya. Makmum masbuk itu makmum yang dia itu ketinggalan jamaah. Intinya gitu sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak dapat pahala jamaah gitu loh. Enggak. Tetap dapat pahala jamaah, cuma enggak sesempurna yang dia sempat membaca Al-Fatihah. Gitu ya. Tuh, itu namanya makmum masbuk. Kemudian selanjutnya. Nah, makmum disebut tertinggal rakaat dari imam jika makmum tidak bersamai tumakninah dalam rukuknya imam. Jadi sampean itu dianggap saya ini posisinya di rakaat keberapa gitu. Paham ya? Saya itu bermakmum dengan imam ini di posisi rakaat berapa. Nah, itu dihitungnya sampean ketinggalan rakaat itu, kalian itu membersamai tumakninahnya rukuknya imam atau tidak. Misalkan begini, kalian datang ini sudah jamaah, ada jamaah, kalian datang, nah kalian siap-siap mau ikut jamaah, nah imam sudah ruku, Allahu Akbar gitu ya. Nah terus kalian baru Allahu Akbar, kalian ruku mau ngikuti imam, kok imam begini, imam sami Allahu liman hamidah, kalian ruku gini. Nah itu nggak dapat 1 rakaat. Paham ya? Kalian dianggap dapat rakaat itu kalau kalian sama bareng bisa membaca imam rukuk bareng gini dan tumakninah minimal baca subhanallah. Jadi kalian misalkan datang, nah ketika kalian Allahu Akbar, loh kok imam langsung Allahu Akbar rukuk, nah kalian langsung ikut rukuk Allahu Akbar, nah kalian dapat tumakninah. Baru sami Allah liman hamidah, kalian sami Allah liman hamidah. Nah itu baru kalian dapat rakaatnya. Kalau enggak ya enggak dapat. Lanjut. Yang harus didahulukan sebagai imam salat selain di masjid, urutannya adalah pemimpin. Pemimpin itu ya kepala desa, RT, RW, bupati, gubernur, presiden itu ya. Lalu tuan rumah. Nah, jadi kalau kalian di rumah orang lain jangan sok-sokan ngimami ya. Tuan rumah yang berhak ngimami. Kecuali tuan rumah mempersilahkan. Gitu ya. Selanjutnya, yang didahulukan sebagai imam salat di masjid yaitu 1. Ya, yang didahulukan di masjid ini siapa saja? 1. Imam keseharian. Namanya imam rawatibnya. Siapa? Yaitu yang berhak jadi imam. 2. Yang paling faqih. Jadi imam itu dilihat yang paling faqih ya. Ingat ya, bukan yang
selain faqih. Kemudian yang selanjutnya, kalau tidak ada yang paling faqih, lalu yang bacaan Al-Qur'annya paling bagus, atau hafalannya paling banyak. Jadi kalau orang yang hafal Quran, ya, tapi dia bukan orang faqih, bukan ahli fikih, gitu, dia nggak berhak jadi imam selama masih ada ahli fikih yang lain, gitu ya. Tidak diutamakan gitu. Jangan mentang-mentang bacaannya bagus, mendayu-dayu, terus dia mau maju sendiri jadi imam. Padahal dia nggak ngerti hukum-hukumnya sholat. Kalau kecanduan telek cicak gimana? Kalau misalkan dia batal nanti caranya gimana? Kalau dia kelupaan nanti gimana? Kan harus tahu itu. Makanya itu yang tahu adalah ahli fikih. Kemudian selanjutnya, siapa yang diajukan? Yang paling warok. Yang paling warok itu yang dia yang tidak terlihat duniawi lah, gitu ya. Kemudian yang paling dahulu tinggal di daerah tersebut. Siapa yang paling tinggal lebih dahulu di daerah tersebut? Nah, itu yang berhak jadi imam. Kemudian kalau sudah di situ banyak yang atas-atas ini nggak ada. Nah, lalu yang paling dahulu masuk Islam siapa? Siapa yang Islamnya lebih dulu? Berarti yang paling sepuh siapa? Bukan yang paling lama tinggal di situ, yang paling sepuh siapa? Lalu kemudian dari kalangan bangsawan. Nah, kalau nggak ada lagi, lalu yang paling berkelakuan paling baik siapa? Kemudian lalu yang paling bersih pakaiannya. Kemudian lalu yang paling bersih badannya. Nanti urutannya banyak sekali tuh ya. Kemudian ada yang paling istilahnya paling bersih pekerjaannya, paling ganteng orangnya, bahkan sampai paling cantik istrinya siapa. Ada ulama yang begitu ya. Oke, selanjutnya. Disunahkan bagi imam untuk agak memanjangkan rukuk rakaat pertama agar makmum lain yang terlambat tidak ketinggalan rakaat. Nah, ini berkaitan dengan nomor 14, ini berkaitan dengan nomor 11 ini ya. Jadi sang imam rukuknya agak diperpanjang dikit biar makmum yang datang ini bisa menemui rukuknya imam, biar tidak ketinggalan rakaat, gitu ya. Selanjutnya 15, bagi musafir yang melaksanakan salat Jumat di perjalanan tetap sah menurut pendapat selain mazhab Syafi'i. Jadi misalkan kalian di kapal gitu ya, kemudian atau kalian itu rombongan gitu ya, terus salat Jumat itu ya tetap sah menurut pendapat selain mazhab Syafi'i, tetap sah. Seperti saya kemarin ke Jogja bersama para dosen gitu kan, padahal itu dalam konteksnya kan perjalanan saja, jadi nggak salat Jumat ya nggak apa-apa, kan bisa diganti salat zuhur gitu. Jadi terus saya sholat Jumat ya tidak apa-apa. Kemudian 16, rukun 2 khutbah. Apa saja rukun 2 khutbah? Ini bagi yang laki-laki nanti bisa menilai khotibnya itu melaksanakan rukun-rukun ini tidak. Gitu. Kalau rukun ini tidak dilaksanakan berarti khutbahnya tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i. Pertama, membaca alhamdulillah di 2 khutbah ya, membaca alhamdulillah. Kemudian yang kedua, membaca salawat kepada Nabi di 2 khutbah ini. Yang ketiga, wasiat untuk bertakwa di 2 khutbah. Kemudian selanjutnya membaca 1 ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Jadi entah di khutbah pertama atau kedua dia membaca ayat Quran full ya. Ya ada yang ulama mengatakan ya cukup ayat Quran sebagainya tidak apa, tapi kalau bisa yang full. Kemudian berdoa kepada kaum muslimin dalam khutbah kedua, jelas ini harus doa dia untuk kaum muslimin. Selanjutnya, kemudian kesunahan di hari Jumat. Bagi yang hadir, apa saja? 1, mandi. Ini bagi yang hadir Jumat saja ya. 1, mandi, dimulai waktu subuh sampai menjelang sholat Jumat. Jadi mandinya itu kapan? Dimulainya ketika subuh. Jadi kalian subuh mandi untuk sholat Jumat, sah mandinya, mandi sunnahnya. Ya. Mandinya seperti mandi wajib itu. Oke. Kedua, memakai pakaian putih, kemudian pakai minyak wangi, bersegera ke masjid, jelas ini ya. Kemudian berdoa di antara 2 khutbah. Jadi ketika imam atau khotib itu duduk, itu berdoalah, itu waktu yang mustajab ya. Kemudian ke masjid dengan berjalan, kalau bisa berjalan ke masjidnya. Diam mendengarkan khutbah dan jangan tidur. Nah, ini kebiasaan kalau di pondok kadang capek tidur gitu. Kemudian membaca musabbihat dan doa setelahnya setelah sholat Jumat tanpa mengubah posisi duduk tahiyatnya. Jadi setelah selesai sholat Jumat itu disunahkan membaca musabbihat. Musabbihat itu sebenarnya sudah dipraktikkan oleh khotib-khotib ya sebenarnya. Jadi musabbihat itu baca Al-Fatihah 7 kali ya.
kemudian qul huwallahu ahad 7 kali, kemudian baca qul a'udzu falaq 7 kali, qul a'udzu binas 7 kali. Itu dalam posisi tahiyat akhir ya, kakinya. Kemudian membaca doa, gimana? Ya Allah, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aglini bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an maksiatika, wa bi fadlika aman siwaka. Nah, itu dibaca 4 kali. Nah, itu namanya musabihat. Tapi ada yang mengatakan ya musabihat itu Fatihahnya dan yang lain tadi 3-3-3 cukup. Itu ada yang begitu. Nah, tapi ini kesunahan gitu ya. Oke, selanjutnya 8 kesunahan hari Jumat bagi kaum muslimin. Nah, tadi kan bagi yang hadir. Sekarang yang nggak hadir, perempuan gimana? Masa nggak dapat? Ya harus ya dapat juga dong, gitu ya. 1, membersihkan diri, yaitu rambut ketiak, kumis, kemaluan, kemudian motong kuku, bersiwak, itu ya. Tetap disunahkan itu. Kemudian membaca surat Al-Kahfi dari malam Jumat sampai Jumat sorenya, baca Yasin di malam Jumat, banyak bersalawat kepada Nabi di malam Jumat dan hari Jumatnya, gitu. Batasnya sampai maghrib ya, Jumat maghrib, gitu. Banyak berdoa di waktu asar hari Jumat. Jadi di waktu asar hari Jumat itu ada saat yang ada waktu mustajab di situ. Kalau kalian pas doa itu di waktu itu, nah dikabulkan sama Allah, langsung dikabulkan. Gitu ya. Tapi waktunya itu kapan? Habis asarnya itu nggak tahu. Nah, itu kan habis asar kan panjang. Nah, kalau kalian nemuin itu, biasanya orang-orang tahu niteninya itu ya jam 5, jam 5 kurang seperempat, jam 5 sampai hampir maghrib lah. Tuh. Kemudian berziarah kubur, khususnya kerabat yang sudah meninggal, kubur orang tua, kubur kakek nenek, gitu kan. Sholat tasbih dan lainnya masih banyak lagi. Oke, selanjutnya. Seseorang disebut telah melaksanakan salat Jumat minimal dengan membersamai imam pada rakaat kedua salat Jumat. Jadi kayak tadi, kalian misalkan datang ke masjidnya telat, gitu ya. Nah, sudah pada sholat. Nah, kalian kalau menemui rukuknya kedua imam tadi yang sama bareng-bareng tadi, nah maka kalian disebut sudah sholat Jumat, tidak usah sholat zuhur. Tapi kalau imam sudah bangun dari rukuknya, kalian baru takbiratul ihram, bangun dari rukuk salat rakaat kedua ya, kalian menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah ini, jika seorang terlambat pergi sholat Jumat dan imam sudah melewati rukuk pada rakaat kedua, maka tetap sholat mengikuti imam, dan setelah imam salam dia sholat zuhur 4 rakaat. Jadi setelah imam salam dia sholat seperti sholat zuhur 4 rakaat. Selanjutnya, salat Jumat harus di masjid, tapi jika di desa tersebut tidak ada masjid, maka boleh di lapangan. Ya, harus di masjid. Nah, kemudian terakhir, perempuan hadir salat Jumat hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh saja. Oke, adik-adik sekalian, ini dapat saya sampaikan. Mungkin agak panjang, tapi sudah saya ringkas, dan insya Allah semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang, ada yang keliru mungkin, bagi yang melihat video ini silakan tambah di kolom komentar gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.